Judul firman Tuhan sore ini adalah Kristen tidak sekedar pengikut. Katakan, Kristen tidak sekedar pengikut. Coba next dulu, itu belum lengkap supaya saudara. Saya tampilkan ini supaya kita nyambung dengan khotbah minggu yang lalu ya. Saudara, dengan melihat ini kita tahu posisi kita. Posisi kita tidak lagi di sana, tetapi posisi kita sudah berpindah di mana? Di dalam kerajaan Allah. Kita sedang berjalan di sini, saudara. Di sini kita harus terus bertumbuh, amin. Di sini kita harus terus semakin menjadi serupa dengan Yesus. Bagaimana caranya, saudara? Caranya adalah kita masuk lebih dalam. Katakan sama-sama, lebih dalam. Jadi kekristenan kita hari-hari ini tidak boleh lagi kekristenan yang dangkal, tetapi kekristenan yang masuk lebih dalam. Saudara, gereja yang hari-hari ini, gereja yang menuai jiwa adalah gereja yang memuridkan. Amin. Ya, kalau gereja yang tidak memuridkan, maka jiwa-jiwa akan pergi kepada gereja yang memuridkan. Adakah gereja yang tidak memuridkan? Ada. Gereja yang fokus kepada mujizat, gereja yang fokus kepada event-event, gereja yang fokus kepada yang begitu-begitu. Ya, banyak orang datang untuk mencari mujizat. Orang ketika menemukan mujizat, mereka berkata, aku percaya Yesus. Tetapi kalau tidak dimuridkan, dia akan terhilang. Mujizat hanyalah berkat dari Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bukan mujizatnya, tetapi pribadi yang memberi mujizat. Itulah yang kita harus terus kenali lewat perjalanan kehidupan kita sebagai murid, jadi pengikut Yesus. Oke, next. Kristen tidak sekedar pengikut. Terus, di akhir zaman ini Tuhan ingin kita masuk lebih dalam dengan Dia. Amin. Saudara, coba tangkap di pikiran saudara. Di akhir zaman ini Tuhan ingin membawa saya lebih dalam dengan Dia. Coba taruh tangannya di dadanya, katakan, Tuhan, bawa aku lebih dalam denganmu. Mengenal pribadi. Bukan sekadar ikut Yesus, tapi aku mau alami Engkau. In the name of Jesus. Amin. Haleluya. Saudara, kita sedang berada di akhir zaman. Saudara percaya enggak? Ketika kita melihat Iran, Israel, Amerika, kemudian negara-negara yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya dengar berita bahwa Indonesia punya persediaan minyak tinggal beberapa hari, 25 maksimal 25 hari ke depan. Filipina berapa? Masih ada beberapa bulan. Negara-negara lain masih ada beberapa bulan. Tapi Indonesia maksimal 25 hari gitu, Pak. Persediaan persediaan stok BBM Indonesia itu tempat menampungnya katanya tidak bisa menampung banyak. Jadi sedang dikerjakan di Sumatera untuk tempat penampungan itu supaya bisa menampung banyak. Dan di Filipina, saudara, kemarin saya dengar berita mereka sudah menerapkan PNS 4 hari kerja. 4 hari kerja. Kenapa? Supaya irit BBM. Di Indonesia, Pak Prabowo sudah merencanakan
Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengikuti berita, ternyata sumber minyak yang di mana negara-negara sedang ambil minyak di sana, beli minyak di sana, mereka harus melewati apa terusan apa? Apa? Dan itu sudah dijaga dan tidak bisa lagi seperti yang dulu. Dan beberapa waktu ke depan, maka harga minyak akan diperkirakan akan naik. Kalau minyak naik, maka yang lain akan kemungkinan besar naik. Dan gajinya Mas Agil pasti naik. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, ini tidak membuat kita takut, tetapi membuat kita semakin percaya akan Tuhan. Amin. Supaya kita lebih dalam dengan Tuhan. Next. Apa hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan? Terus, Kristen menjadi murid itu hubungan yang lebih dalam. Menjadi murid. Bapakku. Saudara nyanyi itu tadi. Seorang murid. Apapun masalahku ya Tuhan, Kau punya rencana yang indah dalam hidup. Amin. Seorang murid, dia lebih tahu tentang kita. Gak usah khawatir. Kalau engkau dekat dengan dia, kalau engkau menjadi muridnya dia, percayalah saudara. Karena Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum Yesus bilang ini, Yesus bilang apa? Sebelum Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku, ayat sebelumnya Yesus bilang apa? Sebelum pergi, Yesus kan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum itu Yesus bilang apa? Sebenarnya di ayat ini kan lengkapnya ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena apa? Itunya apa? Karena itu, karena ayat yang sebelumnya itu, karena itu, maka pergilah. Ayat sebelumnya Yesus bilang begini, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya gini, surga dan bumi ada di tanganku. Kehidupan di dunia ini, apapun kondisinya, aku punya kuasa. Amin. Harga minyak naik, gak usah takut. Kalau kau jadi muridku, kau dalam genggaman tanganku. Amin. 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 Makanya Yesus bilang, jadikanlah semua orang muridku. Artinya buat semua orang datang kepadaku supaya aman dalam genggaman tanganku. Murid itu berarti dia di dalam genggaman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sekalipun dunia berubah, kita di dalam genggaman tangannya. Itu sebabnya jadikan semua bangsa muridku. Artinya biarkan ajak orang datang ke tempat perteduhan ini, David. Amin. Amin. Ngantuk ini sambil dengar firman Tuhan. Haleluya. Next. Saudara, minggu yang lalu saya menyampaikan tentang murid. Murid punya pengertian. Yang pertama, mengikuti guru dari belakang dan meniru semua yang gurunya lakukan. Saudara, kehidupan yang paling berdampak itu, kehidupan yang paling berarti, bermakna itu menurut saudara apa? Orang kaya bilang begini, kehidupan yang paling bermakna itu adalah ketika kita berdampak buat orang lain. Selama hidup kita belum berdampak buat orang lain, itu hidup belum bermakna. Orang kaya mengumpulkan kekayaannya, semuanya kaya, tapi kalau tidak berdampak buat orang lain, itu belum hidup bermakna.
pengikut dengan murid, follower dengan murid. Kita lihat beberapa ini. Pengikut datang dan pergi sesuka hatinya, mudah tersinggung. Kalau pengikut tersinggung, dia pergi. Tapi kalau murid tersinggung, dia tetap tinggal karena dia punya komitmen. Beda nggak? Beda. Di sini masih ada yang tersinggung nggak? Masih. Sudah nggak ada. Nggak ada. Ya. Bilang sama sebelahnya, saya sudah nggak tersinggung. Hanya kadang-kadang punya komitmen dan tetap tinggal di sini. Itu murid. Yang kedua, pengikut suka pindah-pindah gereja, tidak tertanam, tidak loyal di gereja setempat. Tapi kalau murid loyal dan tertanam di gereja lokal dan KKA. Amin. Semakin mantap toh? Amin. 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 Jadi kekristenan kita tidak lagi kekristenan yang liar. Tidak punya tanggung jawab. Kalau pengikut itu tidak punya tanggung jawab. Hanya sebagai penonton, nggak punya tanggung jawab. Tapi kalau murid, dia pionir, terlibat aktif dalam pelayanan dan kebutuhan gereja. Saudara tahu pionir? Pionir itu yang pertama. Kalau gereja punya program, kita mengumpulkan dana untuk beli televisi. Dia yang pertama, siap, saya Pak Pendeta nomor 1, dari saya 95 juta. Amin. Amin. Itu pionir. Tapi kalau ini, dia nonton dulu, saya lihat dulu. Ada orang yang ngasih apa enggak? Kalau enggak, saya enggak ngasih. Itu pengikut. Semakin jelas? Amin. Amin. Semakin jelas identitas kita semakin jelas, yaitu murid, bukan pengikut. Tidak mau diatur, tidak mau tunduk pada pemimpin, suka melawan, suka memberontak, itu pengikut. Tapi kalau murid punya roh ketundukan pada pemimpin dan mau diatur. Haleluya. Amin. Bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa, Musa ngapain sih kau bawa kami dari Mesir? Aduh, kelaparan kami di sini. Saudara pernah baca itu? Pernah. Musa, aduh, gak nyaman jadi pemimpin. Enaknya jadi pemimpin rendah. Tetapi mau tidak mau, dia harus tetap berjalan. Sekalipun bangsa Israel ngomongnya macam-macam, udahlah, jalan saja. Haleluya. Amin. Next. Pengikut itu punya roh yatim piatu, tidak punya bapak rohani. Kalau murid punya roh anak, dipimpin oleh bapak rohani. Roh yatim piatu. Siapa di sini yang sudah yatim piatu? Saya termasuk yatim piatu, sudah gak punya ayah dan ibu. Ada yang sama dengan saya yatim piatu? Oke. Tetapi secara rohani ada orang yatim piatu. Kalau orang yang yatim piatu, dia tidak punya bapak rohani, dia tidak punya pemimpin, dia tidak punya gembala. Sekalipun katakanlah dia, saudara ada di gereja ini, tapi saudara merasa saudara yatim piatu. Kenapa? Saudara tidak pernah memberikan hidup untuk digembalakan. Saudara tidak pernah memberikan seluruh hidup untuk dipimpin oleh pemimpin rohani. Haleluya. Engkau merasa sendirian, engkau yatim piatu. Orang yang yatim piatu itu dia merasa sendirian. Saya
ada itu. Amin. Saudara. Amin. Amin. Pemimpin rohani, bapak rohani, gembala sidang, kami yang melayani, siap melayani saudara. Saudara punya beban, saudara punya pergumulan, mari kita satukan hati kita berdoa. Jadi saudara tidak merasa sendirian. Amin. Amin. Roh yatim piatu. Roh yatim piatu ini orang nggak mau dipimpin, ini orang roh yatim piatu. Siapa itu? Joy. Sama kita yatim piatu. Sama. Coba bayangkan kalau Joy ketika yatim piatu, tidak ada bapak secara rohani, dia akan manusia yang liar. Itu sebabnya Joy, tanamkan dirimu di gereja ini, jadikan saya bapak rohanimu. Amin. Amin Joy. Jadi kalau saya WA, Joy berangkat, jangan buka WA-nya minggu depan. Haleluya. Ya. Sudah jelas-jelas ada orang, kok ada WA-nya, tapi sengaja tidak dibuka supaya tidak ketahuan. Ada juga yang centang birunya diubah jadi anak-anak muda sekarang itu centang biru sudah nggak musim biru. Hitam lagi hitam. Supaya apa? Tidak ketahuan. Kiranya Tuhan. Haleluya. Kalau punya roh anak, dia mau dipimpin oleh bapak rohani gitu. Dan bapak Joy tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tetapi kalau Joy punya bapak rohani, percayalah hidupmu akan semakin teratur dan Amin. Amin. yang berikutnya, pengikut itu adalah jemaat liar, tidak punya keluarga, tidak punya komunitas rohani. Tapi kalau murid hidup dan tinggal dalam keluarga, komunitas rohani. Jadi Bapak Ibu, tanamkanlah dirimu di komunitas ini. Komunitas gereja kita, komunitas komsel kita. Tanamkan dirimu. Gak usah harus ayo kakak ayo gak usah. Kenapa saudara? Gak usah. Saudara kita yang sama-sama harus aktif. Haleluya. Amin. Jangan setiap kakak ada aja alasannya. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, jangan lagi gitu. Jangan saya. Kenapa saudara? Karena di komunitas kita dijaga. Bilang, dijaga. Saudara mau dijaga? Amin. Iya, bergabunglah di komunitas. Bukan hanya dijaga, di komunitas kita juga digesek. Sesudah digesek baru dikasih makan. Itu. Haleluya. Amin. Ada gesekan loh saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan, manusia menajamkan sesamanya. Gesek. Haleluya. Amin. Ada nggak saudara yang tidak cocok dengan satu sama lain? Ada. Itu berarti sedang digesek. Itu artinya kita sedang dibentuk. Haleluya. Kalau saudara tidak cocok dengan orang ini, saudara menghindari, pergi ke tempat yang lain. Di tempat yang lain, saudara bisa jamin tidak ketemu orang seperti itu? Pasti ketemu. Tapi kalau lulus dengan ini, kita merendahkan hati. Oh Tuhan, berikan aku kesabaran. Amin. Kalau sudah lulus, kemanapun kita tetap sabar. Nah, itu nikmatnya komsel. Jadi di komsel, ayo coba berlomba-lomba saling mengingat, ayo kita komsel, ayo kakak ani gitu. Jangan selalu ke kakaknya. Amin. Amin. Karena suatu saat pun saudara, saya harap akan menjadi ketua kakak. Kenapa? Karena kakaknya
bermultiplikasi. Bermultiplikasi. Amin. Kemudian yang berikut, mana tadi? Tidak mau dipimpin. Tidak mau menempatkan dirinya jadi anak atau murid, menempatkan diri jadi anak atau murid pada guru. Ada waktunya kita jadi murid dan ada waktunya kita jadi Guru. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Itu saudara. Kalau Yesus berkata, jadikanlah semua orang muridku. Kalau saudara pergi menjadikan murid, berarti saudara banyak. Guru. Ci ane guru. Berarti cigu. Guru. Itu dia. Haleluya. Siapa muridnya? Holy murid. Amin. Ya. Kemudian yang berikut, tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin atau bapak rohani, bersedia dipimpin oleh seorang pemimpin rohani atau gembala atau guru. Pak Jabang, setiap ketemu Ko Andi pasti selalu Diajari Pak Japon. dimuridkan, ya itu dimuridkan. Berarti Pak Jabang sedang memuridkan Ko Andi. Pak Jabang sedang berfungsi sebagai guru. Tepuk tangan dulu tuh. Daripada ngomongin yang lain ya Pak Jabangnya, lebih baik ngomong firman Tuhan. Amin. Ko Andi pulang ke rumah dengan semangat. Amin. Amin. Next yang terakhir. Proses pemuritan. Ini bagian yang terakhir. Terakhir tapi pas. Saudara percayalah ini yang terakhir. Iya. Ini pemuritan Petrus. Kita membahas pemuritan Petrus. Coba lihat. Kan cuma satu ini. Saudara tahu Petrus itu ditemukan Tuhan di mana? Danau. Mencala ikan. Di pantai Danau Galilea. Galilea. Sekarang orang mencari jiwa di mana? Di alun-alun. Sekarang kalau membuka gereja di sebuah kota, di kota A kita akan membuka ibadah perdana gereja ini. Hadirilah, yang hadir berapa orang? 1.000 orang. Keren nggak? Keren. Di kota-kota besar yang hadir ribuan orang. Itu gereja perdana, membuka gereja baru. Tapi tahukah saudara, siapa orang yang datang ke situ? Mungkin ke orang Islam? Orang Islam mau datang dibuka gereja, orang Islam mau datang? Itu bukan untuk Islam, tetapi itu untuk orang Kristen. Kalau orang datang 1.000 orang ke situ, berarti dari mana mereka datang? Dari gereja sebelah. Dari gereja sebelah. Berarti gampang nggak sekarang ini buka gereja? Yang penting ada Duit. Tetapi Yesus tidak lakukan seperti itu. Yesus pergi ke Danau Galilea. Dia jalan. Dia tinggalkan kamarnya di rumah. Dia mandi, sesudah mandi, kemudian dia jalan. Kemudian di Galilea dia lihat Petrus. Petrus, ayo ikut aku. Kemana? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Firman Tuhan berkata, Petrus, iya. Saya coba cari ayatnya. Yesus ini kok gampang sekali. Belum kenalan,
Sedang baca Alkitab di situ nggak ada kenalannya, nggak ada basa-basinya. Petrus, itu Mana dia tuh? kenalin mana? Namanya juga guru. Tapi saya yakin penulis Alkitab itu menulis intinya. Tetapi kalau penulis Alkitab tidak nulis Yesus, kemudian dia basa-basi, dia tanya, Simon, kamu ngapain di situ? Siapa namamu? Simon Petrus. Saya yakin Yesus tidak begitu datang. Petrus, mari kita. Kamu kan bisa dengan panjang manusia. Saya yakin enggak begitu. Saya yakin sehebat-hebatnya Yesus. Tapi Yesus pasti datang kemudian asal ngobrol. Seperti perempuan yang di mana? Di sumur. Yesus datang kemudian asal ngobrol. Sama Petrus pun saya yakin dia ngomong seperti itu. Tetapi penulis karena punya tujuan, intinya Yesus datang kemudian dia panggil Petrus, kemudian Petrus mau ikut. Haleluya, ditemukan di pantai. Kalau di sini Duri. Saudara, coba bayangkan seandainya Yesus tidak pergi ke Danau Galilea, ketemu nggak Petrus? Enggak. Tapi kemungkinan juga saudara di Asem Doyong ada orang seperti Petrus nunggu Efraim. Efraim justru pergi ke angkringan, nggak ketemu. Atau mungkin di sawah-sawah sana ada seorang bapak tani sedang duduk di gubuk-gubuknya karena kecapean. Dan Pak Akbar disuruh Tuhan ke sana, tapi tidak pergi ke sana, tidak ketemu dengan orang itu. Artinya di marketplace ada banyak orang sedang memiliki. Di dunia sekitar kita ada banyak orang sedang menunggu kita. Haleluya. Amin. Petrus. Siapa? Petrus. Petrus. Kemudian setelah ketemu Petrus, firman Tuhan berkata, lalu Petrus sudah ikut di belakang. Kemudian jalan lagi Yesus dengan Petrus berpindah ke sebelahnya, ketemu siapa? Ketemu Yohanes dan Yakobus. Yesus bilang apa? Yohanes, ikut aku. Yohanes, ikut aku. Kayaknya Yesus tidak panggil Yakobus, tapi yang di situ dikatakan kemudian Yohanes dan Yakobus mengikut Yesus dan meninggalkan jalannya dan ayahnya. Gampang sekali Yesus ini. Baru beberapa menit sudah dapat berapa jiwa? 3. 4. Tadi Petrus sama siapa? Andreas. Mana Andreas? Kemudian Yohanes sama Yakobus. gampang sekali dapat 4. Dan 4 ini bukan jemaat awam loh, tetapi pentolan orang-orang ngetok. Kemudian berapa lama Yesus memuridkan mereka? 3,5 tahun. Kemudian sesudah itu Yesus ditangkap, Yesus dibunuh. Ketika Yesus ditangkap dan dibunuh, Petrus meninggalkan Yesus. Kalau menyangkal itu kan sebelum disalib, disangkal dulu sebelum disalib. Tetapi ketika disalib, Petrus, aduh, guruku sudah selesai. Sekarang, selama ini aku berpikir guruku ini hebat, tetapi akhirnya mati juga. Aduh, saya hilanglah pengharapan. Ayo, kita kembali ke Galilea, yuk cari ikan.
Kemudian Petrus pergi ke Galilea, kemudian dia cari ikan. Ketika dia mencari ikan, dia sedang buka baju, firman Tuhan berkata, Yesus jalan. Kemudian dia lihat. Ketika Yesus lihat Petrus, Petrus bilang apa? Ada temannya Petrus di perahu itu. Temannya Petrus itu bilang begini sama Petrus, Petrus, itu sepertinya Yesus. Sepertinya Yesus itu datang. Kemudian si Petrus, hah? Lalu dia pakai bajunya, hah? Lalu Yesus bilang, Petrus, sini. Kemudian Petrus, dia keluar. Merasa bersalah karena dia meninggalkan Yesus kemarin. Kemudian setelah mendekat, Yesus bilang apa? Ada berapa kamu punya ikan? Cuma sedikit. Bawa sini, kita bakar dulu. Kemudian mereka bakar ikan. Betul lah? Cerita Alkitab loh. Mereka bakar ikan. Kemudian saya nggak tahu ada terasa apa enggak, ada sambalnya apa enggak. Ya. Tapi ketika mereka makan, firman Tuhan, firman Tuhan. Kemudian setelah dimakan, Yesus bilang, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi aku. Ya, makan dulu. Mereka makan. Setelah makan, Yesus diam lagi. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Petrus, iya Tuhan, aku mengasihi kau. Oh iya, makan lagi. Mungkin Yesus sambil mikir. Di pikirannya Yesus kira-kira apa Gil? Kira-kira apa Gil? Di pikirannya Yesus pasti nggak memikirkan makanan. Saya yakin Yesus sudah memikirkan makanan itu kan sarana saja. Sarana dipakai Yesus. Wah, ini kesempatan yang baik ini, saya ajak ngobrol, ngambil hatinya. Kemudian saya mau tarik di hatinya kembali. Itu tarik. Saya ingin memantapkan hatinya kembali untuk kembali melayani. Gitu. Kemudian Petrus, apakah kau mau ngasih aku? Sudah ku bilang Tuhan. Sumpah. Aku sungguh mengasihi kau. Oh iya. Sudah bayangkan ekor-ekornya masuk di sini. Oh iya. Dan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Ikut aku. Dan sejak itu Petrus dipulihkan. Sesudah dipulihkan, baru dia dipakai Tuhan. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dia melakukan mukjizat. Mukjizat apa yang pernah Petrus lakukan? Ada orang mati yang pernah dibangkitkan Petrus? Pernah. Siapa namanya? Dorcas atau Tabita. Petrus, dia membangkitkan orang mati. Dia pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat, betul? Ya. Gerejanya di mana? Ketua BPD. Betul gitu. Ketua BPD di BPD. Israel. Kantornya di mana? Dia kita kantornya di mana? Yerusalem. Ketika penginjilan kemana-mana ada masalah makan darah, penyembahan berhala, pemberitaan Injil kepada orang yang tidak bersunat. Ketika muncul kasus-kasus, ayo kita ke kantor BPD. Kemana? Ke Yerusalem. Kemudian mereka membahas di situ gimana ini sebenarnya. Petrus dia berdiri. Ya, Petrus. Tahukah saudara, Petrus begitu hebat seperti ini luar biasanya. Kita fokus kepada sini, tetapi sebelum ini terjadi, sebenarnya ada proses yang tersembunyi yang tidak banyak orang ketahui, yaitu proses pembentukan Petrus. Di sini selama 3,5 tahun, ketika Yesus bilang, aku akan mati, disalib, saya akan ditangkap. Petrus bilang, jangan, tidak boleh, kau kan guruku. Enak engkau, setan, iblis. Petrus bilang, siap guru. Hal-hal yang
tidak boleh dibuat mainan. Prinsip bagi Yesus, saya harus mati. Tidak boleh, kau tidak boleh mati. Ini iblis. Yesus tegas untuk hal-hal yang prinsip tidak boleh dikompromikan. Beberapa kali saya yakin ada banyak proses pembentukan untuk para murid, tetapi mereka tetap setia, mereka tetap tekun, mereka tetap memposisikan diri seorang anak, seorang murid kepada gurunya. Itu sebabnya mereka muncul satu-satu menjadi orang-orang yang hebat. Tetapi prosesnya di sini. Ada banyak orang ingin cepat sukses, tetapi tidak mau melewati ini. Haleluya. Mari kita masuk di dalam sini. Saudara, tidak ada di antara kita yang tidak punya potensi seperti Petrus. Semua kita punya potensi. Hanya maukah saudara dan saya dibentuk oleh pemimpin? Hanya itu saja, saudara. Dan ketika saudara mau, percayalah saudara, izinkan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengerjakan kita lewat pemimpin. Maka akan tiba saatnya kita akan dimunculkan oleh Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Penutup. Di akhir zaman ini Tuhan ingin kita masuk lebih dalam dengan Dia. Next, bukan sekadar Kristen biasa atau sekadar pengikut, tetapi menjadi murid yang taat seperti Petrus. Bukan sekadar selamat dan mempertahankan keselamatan kita, tetapi bukan juga sekadar bertumbuh dan berbuah untuk diri kita sendiri, tetapi berdampak dan memuridkan orang lain bagi Kristus. Amin. Kenapa ada Petrus? Karena ada Yesus gurunya. Kenapa ada Timotius? Karena ada Paulus. Kenapa ada Yosua yang hebat? Karena ada Musa. Kenapa ada Elisa yang hebat? Saudara tahu hebatnya Elisa? Dia sudah mati, tulangnya diambil, kemudian dipukulkan kepada orang mati. Orang mati itu hidup. Saudara pernah baca ayatnya? Pernah. Tulang, pokoknya kenal lah. Pokoknya kenal. Artinya apa? Elisa saja, tulangnya saja, dia sudah mati saja, Bisa menghidupkan. the power of Holy Spirit. Amin. Haleluya. Karena kita harus kita selesai. Kita bangkit berdiri bersama-sama.